Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih meneruskan materi kembali belajar online. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, dan selalu berdoa semoga kita nanti bisa cepat untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah atau tatap muka. Langsung saja, hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang peluang. Di dalam peluang itu ada materi tentang permutasi. Kita masuk pada materi permutasi, ya. Nah, kita lihat di sini permutasi. Apa yang dimaksud dengan permutasi? Permutasi merupakan suatu susunan unsur berbeda yang terbentuk dari n unsur, diambil dari n unsur ataupun sebagian unsur. Itu yang dimaksud dengan permutasi. Jadi kalau kita belajar tentang peluang, itu rata-rata soal yang keluar dalam peluang itu adalah masalah kehidupan sehari-hari yang berupa soal cerita. Jadi kalian harus memahami soal cerita tersebut, kemudian kita logikakan sehingga bisa menerapkan ilmu peluangnya dalam pemecahan masalah sehari-hari dalam bentuk soal cerita. Memang soal cerita itu agak harus bisa mencerna atau memahami maksud dari pertanyaan jika dia berbentuk soal cerita. Mungkin kalian tidak terlalu suka, tetapi sebenarnya soal cerita itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus mau nggak mau harus memahami soal cerita, ya. Nah, jadi kita langsung saja permutasi. Jadi dalam peluang itu ada yang namanya permutasi, ada yang disebut dengan kombinasi. Itu kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan peluang. Nah, kita langsung masuk permutasi. Jadi permutasi ini dikelompokkan menjadi 5. Ini dikelompokkan menjadi 5, ya. Fokusnya kita ke 5 saja. Ada yang pertama ini, kedua, 3, dan 4, serta 5. Ini satu-satu Ibu akan jelaskan selanjutnya sekarang ini, ya. Jadi kita langsung masuk saja di slide selanjutnya tentang permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen, ya. Jadi kita lanjut, ya, permutasinya. Contoh permutasi yang dikelompok-kelompokkan itu ada 5 yang di depan. Nah, kita masuk pada yang pertama. Permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen itu sendiri. Jadi ini soal cerita. N itu kemarin kita belajar tentang peluang, itu biasanya N itu berhubungan dengan ruang sampel. Kemarin kan peluang itu ada ruang sampel, ada titik sampel. Nah, jadi N ini adalah ruang sampel atau seluruhnya, keseluruhan data, ya. Nah, kita lihat di sini berarti ruang sampelnya di sini adalah N elemen. Jadi hanya ada ruang sampel itu sendiri saja. Nah, kalian bisa lihat di sini, jika ada unsur yang berbeda diambil dari n unsur, maka banyaknya susunan. Nah, jadi ini rata-rata kalau permutasi ini menanyakan berapa banyak cara. Jadi beberapa banyak cara atau susunan, ya. Susunan yang berbeda dari n unsur tersebut. Nah, kita lanjut pada contoh soal supaya lebih mudah. Karena kalau dijelaskan secara rumus seperti ini mungkin kalian bingung. Tapi jika sudah masuk pada soal, maka itu akan lebih mudah. Nah, kita lihat di sini ada contoh soal. Yang pertama, ini contoh soal yang pertama ini untuk permutasi yang pertama. Dalam menyambut suatu pertemuan, delegasi negara yang dihadiri sebanyak 5 negara, jadi ada 5 negara yang akan mengadakan pertemuan di delegasinya ini, ya. Ada delegasi masing-masing setiap negara. Panitia kemudian akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang nantinya akan hadir. Banyaknya cara panitia dalam menyusunkan kelima bendera tersebut, terdapat berapa cara. Jadi dia menanyakan banyak cara. Karena banyak cara, kita menggunakan permutasi dari n unsur itu sendiri. N-nya di sini atau datanya di sini ada 5. Ruang sampelnya itu ada 5 negara. Ini ada 5 negara.
Kemudian akan disusun ke 5 bendera dari 5 negara tersebut. Jadi 5 negara, 5 bendera. Berarti N-nya 5, 5 permutasi. Jadi disebut dengan 5 faktorial. Maaf ya, bukan 5 permutasi, tapi permutasinya adalah 5 faktorial. Kemarin Ibu sudah memberikan materi tentang faktorial. Jadi faktorial itu simbolnya tanda seru, dibacanya faktorial. Jadi karena di sini N-nya 5, maka di sini ditulis juga N-nya dari 5 bendera yang tersedia, itu artinya N-nya 5 karena dari 5 negara. Maka bendera yang akan banyaknya susunan bendera yang mungkin itu adalah 5 faktorial. Nah, faktorial itu adalah perkalian berurut dari faktorial itu. Misalnya di sini 5, berarti diurut perkaliannya. Batasnya 5. 5, enggak boleh lebih dari 5. Berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. 1 adalah terakhir, ya. Jadi mundur dianya dari 5, karena kalau kita tulis pertama 1 nanti bisa keterusan menulisnya. Jadi batasi saja terlebih dahulu dengan angka 5 baru mundur ke belakang. Terakhirnya adalah angka 1. Jadi perkalian berurut 5, 4, 3, 2, 1. Nggak boleh lagi kasih 0 di belakangnya, batasnya adalah 1, ya. Jadi di sini 5, 4, 3, 2, 1. Ini titik-titik di sini berarti ya menandakan operasi perkalian. Berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, hasilnya 120 cara, ya. Jadi banyaknya bendera yang bisa dipasang oleh panitia itu sebanyak 120 cara. Jadi negaranya 5, kemudian bendera yang mau dipasang itu dari 5 negara itu sendiri. Atau disebut dengan permutasi N faktorial. Itu adalah contoh yang paling sederhana dari permutasi. Lanjut kita yang kedua, permutasi N elemen. Masing-masing permutasi terdiri dari R unsur dari N unsur elemen. Ya, dengan syarat R lebih kecil sama dengan N. Ya, jadi N ini adalah ruang sampel, R ini adalah titik sampel. Ya, semacam itu ya. Jadi kita mengambil bagian dari keseluruhan. Karena N ada keseluruhan, R adalah bagian. Seperti itu ya. Dengan catatan R-nya harus lebih kecil daripada N. Dan permutasi seperti ini itu harus memperhatikan, syaratnya urutan perlu diperhatikan. Jadi dia harus berurut. Nah, rumusnya adalah permutasi N dari R, permutasi N R faktorial, ya. Permutasi R diambil dari N unsur. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh. Banyaknya cara dalam memilih pengurus OSIS yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara dari 8 siswa yang tersedia. Jadi ada 8 calon pengurus OSIS, tapi yang akan menjadi pengurus hanya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari soal tersebut, ini yang disebut dengan urutan perlu diperhatikan. Jadi kalau dia menyebutkan untuk apa saja berarti itu adalah permutasi. Nanti kita bisa membedakan kapan kita menggunakan permutasi, kapan kita menggunakan kombinasi. Karena hampir mirip permutasi dengan kombinasi itu hampir mirip. Jadi cara mendeteksinya atau mengenalinya adalah jika permutasi itu memperhatikan urutan. Kalimat itu kita bisa lihat di soal dengan dia menyebutkan untuk apa saja, gitu ya. Seperti ini untuk diambil sebagai ketua, sekretaris, juga bendahara. Calonnya ada 8 orang, maka 8 orang ini sebagai N unsur atau seluruh yang ikut ya, 8. Berarti N-nya sama dengan 8. Kemudian untuk apa saja ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti R-nya adalah 3. Masukkan dia ke dalam rumus permutasi, R unsur diambil dari N unsur. N-nya 8 faktorial, kemudian R-nya adalah 3 faktorial. Kita jabarkan untuk rumus permutasi. Rumus permutasi sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Jadi tanda seru itu faktorial ya bacanya ya. Nah sekarang lihat, N-nya adalah 8, N faktorialnya adalah 8. Kemudian R-nya adalah 8 dikurang 3.
N-nya 8 dikurang 3. Rumusnya dari permutasi seperti ini ya. Jadi N-nya 8, kemudian R-nya 3, 8 kurang 3. Nah, sekarang kita jabarkan 8 faktorial itu berarti kita perkalian berurut yang batasnya terakhir adalah 8. Berarti 8 dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, kemudian yang di bawah 8 dikurang 3 adalah 5, berarti 5 faktorial. Kita urutkan lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti batasannya terakhir adalah 5 ya. Di sini 5 faktorial. Nah, kita sederhanakan dengan cara mencoret. Mencoret yang sama perkaliannya. Jadi yang sama ini kita sampai 5 ini kita coret. 5 mundur ke belakang sampai 1. Yang di bawah juga kita coret. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah sama yang kita coret. Sehingga yang tidak kita coret inilah yang kita ambil. 8 dikali 7 dikali 6. Jadi titik-titik ini bukan 8, 7, 6. Tapi 8 dikali 7 dikali 6 per 1. 1 itu kan dari 5, 4, 3, 2, 1 dibagi 5, 4, 3, 2, 1 kan hasilnya 1 ya. Berarti 8 dikali 7 dikali 6 itu hasilnya 336. Jadi banyaknya cara memilih pengurus OSIS sebanyak 336 cara. Jadi kalian harus selalu mengingat, oh N unsur itu adalah keseluruhan data atau ruang sampelnya. Kemudian R itu adalah yang diambil dari N unsurnya itu saja, atau titik sampelnya ya. Dan kalau kita belajar tentang peluang seperti itu, jadi itu saja sebenarnya di peluang tuh N dan R ya, ruang sampel dan titik sampel. Lanjut kita tentang yang ketiga, rumus yang tadi yang ketiga adalah permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama ya. Jadi di dalam permutasi itu nanti biasanya ada unsur yang sama. Nah, unsur yang sama inilah kita menggunakan rumus seperti ini ya. Rumus yang digunakan adalah P atau permutasi. Rumus permutasi adalah lambangnya P tadi ya. Kemudian N, K1, K2, K3 dan seterusnya. Maksudnya K itu sama saja dengan P, Q, dan R unsur. Ya, Ibu ganti di sini jadi K. Sebenarnya sama aja, K1 itu sebagai P, K2 itu sebagai Q, dan R-nya itu sebagai K, dan seterusnya. Nah, sekarang lihat keterangannya. N sama dengan merupakan banyaknya elemen seluruhnya atau ruang sampel seluruhnya. Kemudian K1 merupakan banyaknya elemen kelompok 1. Jadi kita lihat kelompok-kelompoknya. Berapa di kelompok 1 yang sama, berapa di kelompok 2 yang sama, berapa di kelompok 3 yang sama. Supaya lebih mudahnya kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh soal. Banyaknya cara dalam menyusun kata matematika yaitu. Nah, sekarang kalian lihat di sini matematika. Ada huruf yang sama. Kita cari dulu N-nya. Berapakah N-nya? Jumlah seluruh huruf yang ada di matematika. Jumlah seluruh hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya adalah 10. Jadi banyaknya huruf atau N-nya adalah 10. Kemudian kita lihat huruf apa saja yang sama. Itulah yang disebut dengan kelompok 1 atau K1. Ada huruf M dulu yang sama, 1, 2. Berarti M-nya ada 2. Yang ini. Ada lagi enggak huruf yang sama? Ada. Huruf apa? Huruf A. Jadi kelompok kedua ada huruf A. A-nya ada berapa? Oh, ada 3 ternyata. 1, 2, 3. Berarti A-nya ada 3. Kemudian ada lagi enggak yang lainnya? Ada. Kelompok yang ke 3 yaitu T. Ada berapa huruf T-nya? 1, 2. Nah, jadi kita mengelompokkan kelompok-kelompok yang sama ya. Nah, jadi 2, T-nya sama dengan 2. Jadi huruf-huruf yang sama ini kita kelompokkan. Itulah yang dimaksud dengan K1, K2, K3. Nah, kalau sudah kita masukkan dalam rumus tersebut. Rumusnya adalah N, K1, K2, dan K3. N-nya adalah 10 faktorial per yang tadi ini 2. Taruh di sini 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian dikali 2 faktorial. Kemudian faktorial-faktorial ini kita jabarkan jadi perkalian berurut 10 faktorial berarti dimulai dari batasannya adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 sampai 1 batasannya. Kemudian yang ini kita jabarkan juga 2 faktorial berarti 2 dikali 1, 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1, kemudian 2 faktorial adalah 2 dikali 1. Kita sederhanakan lagi seperti yang tadi, kita sederhanakan seperti ini ya, 2 dengan 1, ini kita coret dengan yang ini ya kan. Berarti di hasilnya 1, kemudian 4 yang ini kita coret dengan 2 dikali 1 ya, 2 dikali 1 berarti dia 2.
ya. Jadi yang dicoret-coret, kemudian ada 6 ini Ibu coret di sini 3 dikali 2 dikali 1. Cuman enggak begitu terlihat ya di sini bahwasanya bahwa 6 ini Ibu coret. Jadi 6 dibagi 3 dikali 2 dikali 1 juga 6, berarti habis. Jadi ada angka yang tidak Ibu coret, 10, 9, 8, 7. 10, 9, 8, 7. Ya kan? Kemudian 3, 5, 2. Ya, ini 5 tadi, 5 di sini. Kemudian 6 dibagi ini tiganya ya, tiganya di sini ya kan. Kemudian ada 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Jadi ada yang tidak kita coret. Jadi silahkan dicoret yang angka-angka yang sama supaya lebih sederhana perkaliannya. Sehingga yang tidak coret itulah yang kita kalikan. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 3 dikali 5 dikali 2 ya. Ini adalah hasil kita menyederhanakan dari perkalian yang di atas ya. Jadi sederhana hasilnya adalah sama dengan setelah dikalikan hasilnya adalah 151.200 cara. Jadi banyaknya cara menyusun kata matematika adalah 151.200 cara ya. Lanjut kita. Yang keempat permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini sederhana yang Ibu kasih berikan contoh ini, yaitu permutasi siklis merupakan permutasi melingkar atau untuk urutan melingkar ya. Jadi dia rumusnya sederhana saja, n permutasi siklisnya di sini sama dengan n dikurang 1 faktorial. Lanjut di sini contohnya. Contohnya adalah dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi suatu meja bundar. Ada kata meja bundar sehingga dia dikatakan permutasi siklis. Banyaknya cara untuk susunan yang bisa dibuat dari 5 orang tersebut yaitu, jadi karena ada 5 orang berarti n-nya adalah 5, kemudian karena dia permutasi siklis maka kita pakai rumus n kurang 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial hasilnya adalah 24 cara. Ini perkalian yang dibatasi sampai 4 dan mundur sampai 1 ya, hasilnya adalah 24 cara. Itu adalah permutasi siklis atau rumus permutasi yang keempat. Terakhir rumus kita yaitu permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur atau banyaknya unsur ya. Nah, sekarang kita lihat di sini rumusnya permutasi n sama dengan n pangkat k. Nah, kita lihat di sini contohnya. Banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah. Nah, kita lihat di sini. Angka keseluruhannya adalah sebagai n, ada 6 angka, n-nya berarti 6. Kemudian hanya disusun 3 bilangan, dia tidak memberitahu berapa saja bilangannya. Berarti karena tidak memberitahu bilangannya, berarti dia dipangkatkan 3. Karena disusun 3 bilangan, diambil dari 3 bilangan itu sendiri. Dari angka yang ada di sini, berarti n-nya pangkat k, k-nya adalah 3. Jadi kita pangkatkan dianya n pangkat 3 itu sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. 6 kali 6 36, 36 kali 6 sama dengan 216 susunan. Jadi banyaknya susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah 216 susunan. Oke, semoga hari ini cukup sekian dulu materinya. Semoga kalian bisa paham. Memang soal cerita itu mungkin agak kurang kalian minati, tapi harus tetap kalian pelajari karena itu pasti berhubungan dengan kehidupan kita untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya Ibu minta maaf, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.